Bung Ferry langsung ditanggapi pernyataan Rocky Gerung mengenai menjual IKN ke Cina itu yang dianggap berita bohong oleh salah satu pelapor ke Baris Krim Polri. Yang tahu soal proses dan apa jual beli itu ya kan tentu tidak publik, tentu penyelenggara negara. Tidak lumrah dalam sistem presidensial bahwa itu kan bilang saya goblok biasa aja. Namanya orang berperspektif berbeda, enggak apa-apa. Niurna bilang saya goblok, tidak terdidik, dosen tidak becus, enggak apa-apa, tidak persoalan. Yang menjadi persoalan adalah penyelenggara menggunakan kekuasaannya untuk memenjarakan orang yang berbeda pendapat dengan kekuasaan. Artinya mencari-cari pasal, Bang? Iya, pasti cari-cari pasal itu. Kalau kan sudah terbukti, pasal penghinaan presiden gak nemu, dicarikan yang lain. Ini sudah ada yang ngasih masukan ke publik apa yang harus dilakukan. Kalau dilihat sejarah sistem presidensial, amati deh. Semakin demokrasi presidennya, dia tidak akan memenjarakan lawannya. Siapa yang tidak menghina Joe Biden sekarang? Siapa yang tidak pernah menghina Donald Trump? Siapa yang tidak pernah menghina Obama bahkan gitu ya? Siapa yang tidak pernah menghina SBY kecuali urusan pribadi baru dia laporkan? SBY itu digambar kerbau, dalam badan kerbau itu tulisan SBY dimasukkan ke kolam, tapi tidak pernah melaporkan. Laporannya itu soal pribadi. Satu kasus ada, Bang. Tapi bukan SBY. SBY langsung. Tidak, SBY yang melaporkan itu, SBY melaporkan itu terkait dengan urusan pribadi keluarganya yang dihina. Iya, silakan buktikan. Kalau dia melaporkan duduk itu persoalannya Bu Irma. Kasus SBY itu tapi tidak. Dalam hal ini kita bisa Silakan. ya. Saya terus terang tidak tertarik untuk membicarakan ini dalam konteks persepsi hukum. Ya. Tetapi sebagai negara hukum, kita harus menghargai proses-proses yang terjadi. Soal apakah nanti ada kebenaran dalam tuduhan Rocky atau ada kebenaran atas keberatan masyarakat yang melapor, biarlah hukum yang berbicara itu kalau menurut saya. Saya tidak tertarik di sana. Ya. Tapi saya mau mengupas soal ini supaya kita mengupas soal Rocky ini bukan Rocky Gerung ya, Rocky Gerung. Once and for all. Pertama siapa dia? Kan kita harus tahu dulu ini barang. Bagi saya, Rocky itu adalah seorang pedagang. Dagangannya apa? Dagangannya kata-kata. Ya. Untuk berhasil menjadi seorang pedagang kata-kata, dia menggunakan atribut-atribut tertentu sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Faktanya, dia sama sekali bukan seorang akademisi. Sekitar tahun 2014-2015 dia diberhentikan dari UI karena dia hanya punya ijazah S1, sementara syarat minimal mengajar di UI sehingga bisa dibilang akademisi adalah S2. Dia pernah melanjut ke luar negeri, nggak selesai. Jadi kita harus hilangkan dulu kesan atau framing bahwa namanya Rocky Gerung itu adalah akademisi. Tidak. Baik secara formal maupun informal. Korelasinya apa, Bang? Dengar dulu, kan kita mau mengetahui dulu nih duduk perkara, kan untuk mengetahui alasan di belakang kenapa ini terjadi, implikasinya, kan kita harus tahu dulu siapa yang kita bicarakan ini. Jadi saya melihat, saya terus terang, saya sudah lama kenal Rocky, setidaknya bukan secara pribadi, tapi sering berinteraksi dari zaman Orde Baru. Hampir setiap kita ada diskusi, seminar selalu mengundang dia, bahkan sampai tahun 2009 saya masih lakukan. Dan sepanjang saya mengenal dia, bersama-sama kita melawan Orde Baru, tidak pernah kata-kata seperti ini keluar. Terhadap Soeharto yang menghilangkan begitu banyak nyawa orang, menghabisi sumber daya alam kita, mengekang demokrasi, nggak pernah kata-kata kayak begini keluar. Sesuatu yang cerdas. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya, dia kehilangan entitas intelektualnya. Kalau kita mau memungut kata-kata Antonio Gramsci, inilah yang disebut dengan intelektual anorganik, intelektual tukang, yang bekerja berdasarkan pesanan. Kenapa? Karena dia hanya menyerang satu pihak secara konsisten, yaitu pemerintah. Pesanan gimana nih, Bang, maksudnya, Bang? Dengar dulu dong, makanya saya bicara dulu. Lalu poinnya, Bang. Pasti pesanan orang yang berbeda dengan Jokowi dengan pemerintah. Oposisi. Karena hanya itu. Ya. Jadi dia punya pasar sendiri. Rocky ini. Sehingga kata akademisi, sehingga mandat akademisi tidak layak disandang oleh Rocky. Dia adalah pribadi
Dia adalah seorang oposan. Dia adalah seorang intelektual tukang. Halayak bang, Ya, yang melabel itu halayak bukan. loh iyalah, bukan dan dia yang menikmati tidak bersangkutan. pernah menyanggah itu kan. Ya, kenapa tidak bilang saja dia influencer atau sosial analis atau apa gitu. Karena saya begini ya, dia belajar filsafat pun, kan S1 ya, tidak jelas filsafatnya yang mendalamnya di bidang apa. Dan bagi saya seorang filsuf, itu adalah orang yang menghasilkan pemikiran, analisa yang mendalam. Menjawab persoalan-persoalan yang keluar dengan kata-kata kedamaian. Di mana ada filsafat dalam sejarah sejak Socrates, Plato yang pernah mengeluarkan kata-kata kayak begini? Di mana adakah itu? Di negara manapun itu. Tidak ada satupun yang saya tahu seorang filsuf mengeluarkan kata-kata rendahan kayak begini. Nggak bermartabat. Kalau sejuk puja-puji didengarkan Loh, tidak bang? Saya kan juga tidak bilang dia harus memuja-muji. Jadi satu hal dulu nih, satu-satu ada 3 poin kalau menurut saya. Jadi pribadi Rocky ini, ya, karena kita tidak pernah mendengar dia secara serius mengkritisi Prabowo, misalnya soal bagaimana Prabowo mengelola Kementerian Pertahanan, soal food estate, pembelian pesawat bekas. Kapan kita pernah mendengar Rocky? Dia hanya fokus pada satu, presiden, dan lebih jelek lagi, presiden secara pribadi. Ya, itu yang saya tangkap. Jadi mari kita akan letakkan Rocky ini sebagai orang yang memang menggunakan demokrasi kita ini sebagai tempat cari makan. Itu saja kalau menurut saya. Jadi mau dengar dia ya dengarlah. Mungkin dia seperti sama dengan Ade Armando, sama dengan yang lain gitu jadi ya. ke Ade Armando Jadi ini. nggak ada bedanya. Yang kedua konteksnya. Konteksnya ini kan dia bicara ya, katanya pada suatu pertemuan dengan buruh membahas tentang Omnibus Law. Ya. Ini hak demokrasi. Kritik yang disampaikan silakan. No problem at all with that. Tidak ada masalah sama sekali tentang itu. Silakan. Ya. Tetapi yang terjadi di situ kalau menurut saya bukan analisis tentang Omnibus Law. Bukan analisis tentang proses, bukan bagaimana dia mencerahkan hal-hal yang merugikan buruh. Yang terjadi di situ adalah menurut saya penghinaan, ujaran kebencian dan hasutan. Kenapa? Karena dia katakan pemerintah mari kita cari gara-gara. Padahal dia bicara demokrasi. Dalam demokrasi kita tahu yang membentuk undang-undang itu adalah DPR bersama pemerintah. Lantas kenapa seorang presiden saja yang disebut bajingan? Dari mana logika berpikirnya? Konteks itu. Nah, kalau mau bicara hukum, kalau sampai aksi buruh 10 Agustus melahirkan kerusuhan, si Rossi lagi nih, Rocky bisa ditarik dalam bentuk penghasutan. Jadi dia harus berdoa ini kalau memang dia punya agama. Jangan sampai ada kerusuhan 10 Agustus. Karena itu akan bisa dipakai sebagai hasutan. Karena dalam pidatonya dia itu dia menghasut orang untuk mencari gara-gara. Yang menurut dia menjadi jalan terbaik. Supaya rakyat didengar. Sekalipun bang, mohon maaf bang, kata BJG itu sudah diklarifikasi Rocky sebagai Nah. penarik itu bang ya, penarik kuda disinilah. itu bang ya. Perdebatan yang Makanya menurut biasa. saya begini, habis dia tahu respon orang, dia buka Google. Ketika Anda ketik kata bajingan di Google, itu langsung keluar tuh tulisan Kompas, bicara tentang sejarah kata bajingan itu. Masa itu kan sudah mengalami pergeseran makna. Dulu memang tuh singkatan ada cerita. Dulu kan nggak semua punya alat angkut, sehingga ini kayak kusir gitu yang membawa lama-lama berubah. Tidak bisa dia pakai itu sebagai justifikasi. Bagaimana mungkin dia mengkritik dengan memuji? Ini kan kontradiksi logis dalam pernyataan dia. Apalagi ketika kemudian dia mencoba memisah antara mengkritik Jokowi dan sebagai pribadi. Kalau presiden yang dikritik sebagai lembaga, presiden nggak bisa tolol karena dia institusi. Yang bisa tolol itu orang. Pribadi. Yang bisa berbohong itu orang. Kalau lagi Bukan live lembaga. kalau lagi live agak susah nih kita sensor ya bang. Kalau lagi live gini agak susah kita Ya sensor. memang ya, saya Bang. sengaja. Oke, Bang Deddy. Jadi Satu poin lagi ada bang. problem kita ini adalah begini. Apa memang yang seperti gini yang mau kita wariskan sama anak-anak muda ini? Karena Rocky itu punya pendukung tersendiri. Orang-orang yang memang membenci berseberangan dengan pemerintah atau kelompok yang ada di pemerintahan. That's it. Itulah pasarnya Rocky. Tapi saya mau tanya Rocky, kalau benar-benar dia seorang manusia yang punya kesadaran sosiologis, ya, kesadaran historis, pantas nggak sih Rocky, lu ngomong begitu? Saya aja kalau orang tua saya dia ngomong begitu, sampai kalian kubur saya kejar, jujur.
Kalau bapak saya dia ngomong begitu, saya mau bertaruh nyawa, jujur aja. Oke. Ya, jadi kita harus menempatkan ini Ya. sebagai adalah persoalan. Oke lah, kita bicara mengkritik. Apakah memang begini harusnya? Etis atau tidak gitu ya? Ya, itu masalah etika, masalah fatsun. Jadi jangan dipakai, apalagi perbandingannya Joe Biden dan segala macam. Karena sistem nilainya berbeda, Pak. Sosiologinya berbeda, sejarahnya berbeda. Nggak bisa kita copy paste kebiasaan Amerika menghina presidennya karena mereka sangat liberal, individualis, disamakan dengan kita. contohkan juga SBY tadi, Pak. Ya, SBY oke, ya. Makanya SBY sebagai pribadi SBY itu ada 3 oke, kasus Pak. dia ngadu. Tapi kasus yang si pembawa kerbau itu juga akhirnya ada masalah hukum dan orangnya meninggal loh. Ya, jadi saya kira oke lah. Tadi kalau pelajaran dari kasus SBY adalah bahwa masalah pribadi. Oke. Ya, yang dilaporkan ke Bang Abang polisi. sepakat bahwa ini persoalan etik ya. Bagi saya Persoalan yes, etik Kerbaunya ini diselesaikan persoalan secara etik. etis, kan? Tetapi dengan catatan, kalau sampai terjadi kerusuhan 10 Agustus itu adalah penghasutan bagi Bagi saya. saya kalau terjadi kerusuhan, penyelenggara negara, aparat keamanan tidak bekerja dengan baik. Oh, Dari mana dulu. sudah berhari-hari tidak ada rusuh Loh, kok? gini. Jadi makanya ini kan nanti bisa bila Ya. diuji kan kita berandai-andai nih. Belum tentu terjadi juga, Bos. Ini tuduhan kepada negara, Bang. Oh, Kalau terjadi kerusuhan setelah ucapan Rocky berhari-hari, negara yang sedang membuat kerusuhan. Oh, tidak. Saya jamin. Ya, jangan Anda menjamin, Anda bukan Tuhan. Ya ntar dulu, kita punya proses hukum. Nanti kan dibuktikan di sidang. Kerja-kerja negara seperti Nanti kan ini sudah dibuktikan banyak di sidang. contohnya, Bang. Loh gini lah, Anda ahli hukum. Biarlah nanti hukum yang bicara, jangan Tadi jamin-jamin. kata etis. Anda kan belum tahu. Tadi soal etis. Loh, Kok saya bilang ini diselesaikan soal gitu? etis, tetapi ini kalau sampai terjadi sesuatu, ya ada dalam pernyataan Rocky yang panjang Ini itu kan ada abang sedang konteksnya. mengumumkan Oh, iya. kepada orang-orang yang Iya. benci Rocky, mungkin Oh, juga tidak. diantaranya itu adalah asumsi Anda. Iya, makanya Itu jangan- asumsi Anda. Kalau terjadi Jangan, ini akan ini berdampak. bakal jangan paksakan cara berpikir Anda Anda. jadi bagian dari Baik, keributan Bapak. ini. Paksakan cara Anda berpikir sedang Anda. membangun Ini keributan dibahas tersendiri. sama Ini Bang. provokasi atau tidak, Bung Syaganda? Berujung akan pernyataan tadi, akankah ini kemudian berujung keonaran dari pernyataan Ini hidup nih sekarang. pada saat Sudah aksi? nyala. Silakan, Bang. Ini bisa ngomong nggak atau saya cuma harus ngerespon? Silakan, Bang. Dari Yang pertama, publik harus tahu Bang. bahwa saya ini pendukung setia Rocky Gerung. Harus tahu dulu. Saya ini aktivis tokoh mahasiswa ITB tahun 80-an. Saya termasuk legendaris di 80-an ITB dan 80-an se-Indonesia. Udah legendaris nggak usah diomongin, udah tahu. Saya tidak pernah tahu ada Deddy Sitorus pernah ketemu Rocky Gerung, kecuali dia pernah cerita ketika dia di UNDP ngundang Rocky Gerung sebagai pelatih. Artinya, Selama di Walhi kita juga sering, Bang. Tunggu dulu, artinya- selama di Walhi, Tunggu dulu, dan artinya dia sebagainya. orang hebat karena Nah, Anda udah undang. lah. Anda undang. Jadi Anda Tunggu dulu. narik-narik ke sini, saya hanya mau Bukan, bilang. karena Anda tadi bahkan ngomong. zaman Orde Baru Jangan pun, dulu, Anda Rocky Orde Baru pernah tidak ngerti keluarkan apa-apa. itu. Oke. Tidak ngerti. Poinnya, Katanya Bung begini. Syaganda. begini. Poinnya, Bang. Saya mau bicara. Saya mau bilang Bicara bahwa betul dulu. bahkan ketika melawan Anda Rocky dari tadi dan udah ngomong, boleh nggak saya seperti sekarang Soeharto. pendukung Rocky ngomong dong? Anda kan sudah berusaha menggiring saya. Bu, nanti Saya ada mau fakta. bilang tadi, saya sudah lama kenal Rocky Gerung, meski tidak secara pribadi, tapi melalui berbagai kegiatan yang kita lakukan, tidak saja di UNDP, tapi waktu saya di Walhi, waktu saya di KSPPM, semua saya Nanti sering ketemu foto-foto dia. kegiatannya Saling Saya mengenal. cuma mau bilang, Iya. dalam itu saya cuma mau bilang satu. Iya. Sepanjang kita melawan rejim Orde Baru, tidak pernah sekalipun saya dengar Rocky dengan kata-kata yang dia keluarkan saya Sudah sama Pak banget Jokowi. Bang Ferry. lanjutkan. Bung Syaganda bagaimana? Jadi kan begini, Rocky ini idola dari semua orang mahasiswa waktu itu, aktivis. Di zaman saya kasih tahu aja. Susah melihat Rocky begitu hebatnya, memukau di anak-anak muda waktu itu ada Denny J.A., ada Hari Wibowo, ada Rizal Malarangeng, apa segala. Kita kagum benar dengan dia. Dan bukan hanya kita yang kagum dengan dia. Mokhtar Lubis, ya, kemudian tokoh-tokoh besar Hariman Siregar, apa segala. Itu saya tahu, saya ngikutin. Ya. Terserah Irman nanti mau ini, tapi saya itu melihat itu dari zaman ke zaman. Oh, baru megang. Supaya Oke. hangat, Bang, supaya hangat. Maksudnya gini, kita ini harus mendudukkan persoalan ini pada ya situasi yang benar. Rocky ini adalah pembawa ajaran PSI. Ya, namanya Partai Sosialis Indonesia, bukan PSI yang ada sekarang. Ditarik itu ke atasnya namanya Dr. Sultan Syahrir. Mereka tuh menawarkan di Indonesia ini demokrasi dari awal. Ya, sosialis demokrasi. SOSDEM menawarkan demokratik sosialisme. Ini punya sejarah panjang akarnya. Dan mereka ini bukan
Kita tidak bicara Rocky zaman nabi-nabi. Tunggu Pak. dulu. Kita bicara Rocky hari ini. Iya. Kan tadi Anda juga jelaskan, Bang. Silakan Iya, dikasih ya, dia Mas itu Ganda. mengembangkan terus setelah Partai Indonesia Baru gagal berkembang di tangan Kartini Panjaitan, adiknya si Luhut Panjaitan, Rocky akhirnya nomaden. Tapi dia menggalang, sampai saya ikutin 2 bulan terakhir ini, hampir seluruh kampus yang didatangin Rocky. 1 yang saya lihat UNS, 2 UNES, ketiga Universitas Darussalam, keempat Universitas Muhammadiyah Solo, dan di mana-mana di Makassar ribuan orang pengen dengar Rocky. Makanya orang bilang no Rocky, no party. Oke, tapi pernyataan Rocky kemarin etis atau tidak? Tunggu dulu. Itu hebatnya Rocky. Yang kedua, kita bicara ada 3 kelompok masyarakat. Ini kan sudah hampir 2 minggu. Yang satu model orang pokoknya tangkap persekusi, ya Rocky Gerung. Yang kedua, tidak. Ini demokrasi, biarkan demokrasi itu berjalan. Yang in between ada. Contoh hari ini, ya Nahdlatul Ulama Jawa Timur, saya baca NU Jawa Timur mengatakan memang omongan Rocky kurang pantas, tapi tidak perlu dilanjutkan ke persoalan hukum. Itu omongan NU. Omongan Muhammadiyah, misalkan tokohnya Amin Rais, Din Samsudin juga seperti itu. Banyak yang orang cuman soal diksinya, pilihan diksi. Puluhan laporan loh Bang ini Bang. Puluhan laporan sudah masuk. Tunggu dulu, Hanya tunggu. ini Itu masuk ke Baris presiden Krim aja Polri. bilang itu soal kecil, ngapain diperhatiin? Laporan Kita ini, aja yang diajak laporan ngomongin ini soal terjadi, Rocky. saya lihat karena ada diskriminasi di PDIP. Ya, waktu Januari MH Ainun Najib mengatakan Pak Jokowi Fir'aun, yang itu lebih berat daripada diksi katanya BJG ini, ya PDI tidak mempersekusi MH, ya orang marah di publik sama, tapi tidak mempersekusi. Tapi waktu Rocky dipersekusi, kenapa? Karena ini memang orang itu tahu Rocky sekarang sedang bergerak di Jawa Tengah, melakukan gerakan ABG, asal bukan Ganjar. Ya, dia tampil bersama Prabowo 08, kelompok Immanuel Ebenezer datang, diundang sama mereka, datang di kelompok KIB yang pro Anies datang. Jadi dia memang melakukan gerakan itu di Jawa Tengah. Jadi saya pikir ini ada dendam pribadi PDI terhadap Rocky Gerung, ya karena dia lihat Rocky ini Tuduhan Anda terlalu nggak akan nuduh, ini persepsi saya. Karena Anda Terlalu tendensius. diskriminasi, kenapa tidak melakukan hal yang sama kepada Tidak. MH Ainun Najib? Oke, Bang Rian, jawab dulu. Kenapa Jawab. ini Kita setelah Bayar itu jawab. melakukan klarifikasi sama MH Ya. Ainun Najib. Waktu itu, setelah itu kita ajak memberikan tausiah di masjid, Oh, itu di sebelumnya, depan PDI bulan Perjuangan. April tahun lalu. Oh, tidak, April Bos. tahun lalu. Jadi gini, Iya kan? Yang kemarin dia itu bulan Januari. kalau si MH Ainun Najib itu ulama Pak, dan dia bicara dalam konteks fikihnya, terserah dia, oke? Wah, itu tidak kasar. Itu nggak bisa. Oh, boleh Tapi dong. Firaun tuh lebih kasar daripada bajingan. Bapak-bapak, Menurut kita Anda. sedang berbicara Rocky Menurut Gerung. Anda, Bapak-bapak, coba Anda bilang sama orang di kita tengah jalan, berbicara soal kau Rocky Gerung. Firaun. Tidak. Emang orang terhina? Jadi, Oke. pertanyaan Enggak dong. daripada Kembali ke presiden topik tertentu. Bapak-bapak sama ini soal Rocky masyarakat. Gerung nggak Kau apa-apa. Firaun. Terhina nggak? Terakhir, ya, Mas Ganda. Jadi yang disebut oleh Rocky itu adalah kebijakan presiden yang menurut kaum oposisi, jadi bukan hanya Rocky, saya oposisi sudah 9 tahun, ya melihat bahwa itu memang jualan IKN ke Cina, quote and quote jualannya, ya. Nih, Bang, sorry ya, Ntar dulu. nggak jelas sama lu aja. Lu Apa? lihat nih berapa banyak orang PDP yang kritisi pernyataan MH Ainun Najib. Jadi kalau Iya, bilang PDP tapi nggak ada, tidak melaporkan, tidak mempersekusi. oh enggak lah. Kalau Rocky langsung dilaporkan persekusi. Karena coba abang sekarang ngomong sama anak mahasiswa ini, kau Firaun, kau sakit hati nggak dia? Tapi coba abang bilang kau bajingan, dipersekusi nggak dia? Enggak, itu ada konteks yang nggak boleh Kalau ditarik. orang Langsung agama yang itu. sakit hati, Bang. Sakit hati. Firaun itu kan menduakan Tuhan. Coba bilang dulu aja. kafir itu. Jadi Rocky punya hak politik sebagai orang politik mengecam Presiden Jokowi punya kebijakan. Ya, kalau itu kemudian pemilihan diksinya dipersoalkan, ya silakan aja laporan ke polisi Tapi dan menurut sudah abang dilakukan. etis nggak? Kata-kata itu, menurut abang etis nggak? Etis saja, nggak ada masalah. Itu biasa di dalam kelompok-kelompok PSI itu. Yang begitu biasa, makanya Soekarno, saya kasih tahu, dulu nggak suka sama Sahrir. Tapi Dr. kan Sahrir, kenapa? Rocky Karena tidak memang sedang begitu. berbicara di dalam masa PSI kan? Kenapa? Itu kan kata-kata seperti itu biasa di PSI tadi Anda bilang. Iya, dia Tapi sebagai kan orang dia tidak sedang berbicara di depan masa PSI kan?
Ini edukasi. Ke depan berbicara. Dia ini bapak demokrasi Mana Indonesia. bisa mengedukasi Rocky ini dengan bapak kata-kata demokrasi rendah Indonesia. begitu, abangku. Dia mengedukasi gini. di hadapan 5 juta Oke, guru. Bapak Ibu sekalian. Gini. Ya, oke. Bang Syaganda, Kalau seperti kalau ini, tadi Bang katakan- Syaganda. Ya. Kalau Bapak Ibu ditahan dulu, kami ingin bertanya dan kami mohon sekali lagi, Bapak Ibu, jangan sampai mengulangi diksi yang berujung pelaporan itu di forum catatan demokrasi, Bapak-Bapak. Ya. Gunakan istilah Jadi konsep. gini, ya, kami makanya saya ingin bertanya, PJJ. Bang Jadi saya Syaganda, harapin ditahan cuma dulu. satu. Bang Syaganda, Harapan saya. ditahan dulu. Abang, kalau memang pernyataan Rocky itu tidak berbuntut panjang, Abang apakah juga berpikir kalau memang nanti bisa diikuti oleh anak-anak muda yang ada di sini? Belum lagi pengikut menganggap Rocky luar di biasa, situ hal yang Anda. biasa. Akademisi juga mengeluarkan itu tapi tidak dilaporkan sama Kenapa sekali. mereka ngikutin? Itu yang jadi pertanyaan kita semua. Enggak Sesaat ada, lagi nggak kita perlu akan ngikutin. Khawatirnya Tapi apa? tidak Satu ucapan lagi. demokrasi Itu pemirsa. kritik. Inilah